Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan ketemu lagi untuk kita sama-sama belajar ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Puji Tuhan. Baik, mari sebelum kita mulai belajar pagi ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Semua boleh tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, pagi yang indah di mana Tuhan memberkati kami semua. Pagi ini kami mau sama-sama belajar tentang disiplin dan bagaimana kami bisa hidup tertib. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita mau melanjutkan proses pembelajaran kita. Untuk di semester 2 ini kita akan belajar tentang disiplin. Ayo, siapa yang tahu disiplin itu apa? Ada yang tahu? Iya, disiplin itu adalah perilaku menaati peraturan, ya, taat dan patuh pada nilai-nilai. Itulah disiplin. Jadi ketika orang itu disiplin, dia akan menaati aturan di setiap peraturan, dia akan mengikuti setiap tata tertib yang ada, dia juga akan mengikuti setiap rule yang sudah ditetapkan. Nah, disiplin ini tujuannya adalah untuk apa sih? Untuk membuat hidup kita semakin tertib. Kita nyaman satu dengan yang lain supaya semuanya bisa jalan baik, ya. Tujuannya itu. Nah, karakter disiplin ini harus ditanamkan sejak dini. Jadi semakin kecil kedisiplinan itu diberikan, maka anak akan semakin terbiasa. Ketika anak sudah terbiasa disiplin, dia akan memiliki karakter disiplin. Jadi ketika semakin bertumbuh besar, jadi remaja, jadi dewasa, dia juga tetap menjadi orang-orang yang disiplin. Makanya dari itu apa nih, kita kelas 2 kok udah belajar gitu? Iya, kita belajar sedini mungkin. Nah, Amsal 22 ayat 6 berkata begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi tugas setiap orang tua adalah mendidik anak-anak. Tugas guru mendidik murid-muridnya. Nah, jadi kita semua ada dalam proses mendidik. Nah, ketika seorang muda nih seperti kamu nih teman-teman, itu dididik ya, maka dia akan bertumbuh, berkembang menjadi orang muda yang takut akan Tuhan. Sehingga dia tidak akan menyimpang. Nah, itu kata firman Tuhan ya, hidupnya tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Mau hidupnya menyenangkan Tuhan dengan tetap berjalan sesuai firman Tuhan? Betul, pasti kita semua mau ya. Nah, tata tertib ini atau disiplin menaati aturan ini ada di mana saja. Ada di semua tempat, ada di rumah, ada di sekolah, ada di lingkungan tempat kamu bermain, ada di gereja, ada dimanapun. Ini harus diterapkan dimanapun, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kedisiplinan itu akan membuat segala sesuatu berjalan pada tracknya, berjalan pada rule-nya. Contoh nih, contoh. Kalau disiplin di rumah itu ngapain? Misalnya bangun pagi. Kamu bangun jam berapa ya? Nah, kalau disiplin itu ya bangun jam 5, jam 6, terus apa? Memuji Tuhan. Contoh lagi, disiplin di rumah apa? Bangun tidur, ngerapiin tempat tidur. Apalagi contohnya, habis makan, cuci piringnya. Nah ya, Miss saya belum bisa cuci piring, belajar. Oh Miss, di rumah saya ada pembantu, kok saya harus cuci piring? Sesekali boleh, ya. Karena apa itu termasuk keterampilan hidup.
Ya, jadi teman-teman tetap walaupun ada pembantu bukan berarti semua pekerjaan rumah itu diserahkan ke pembantu, tapi boleh sesekali kita juga belajar untuk apa? Melakukannya, ya. Terus contoh lagi disiplin di rumah apa? Oh, misalnya menutup keran setelah menggunakan kamar mandi atau menggunakan wastafel. Jadi jangan dibiarin buka terus, nanti airnya muncur, ya. Akhirnya apa? Ya air bisa kemana-mana, padahal banyak orang yang butuh air, kekurangan air. Ya contoh lagi apa? Disiplin di rumah, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Ah, mematikan TV ketika tidak digunakan. Itu termasuk juga disiplin supaya bisa hemat listrik dan sebagainya ya. Terus contoh lagi, apa? Mungkin di rumahmu ada pembagian tugas pekerjaan di rumah. Ya ayo disiplin lakukan itu ya. Seperti itu. Misalnya tugasnya buang sampah ya waktunya buang sampah dong gitu ya. Nah, itu pun termasuk apa? Disiplin. Nah, disiplin itu kan menaati aturan. Bagaimana kalau misalnya kita tidak menaati aturan? Ya kalau kita tidak menaati aturan pasti akan ada apa? Sanksi. Iya, ada sanksi. Nah, tujuan diberikannya sanksi itu bukan untuk menyakiti kita, tapi sebenarnya untuk menolong supaya kita memiliki habit, kebiasaan untuk hidup apa? Disiplin. Ya, untuk disiplin. Jadi nggak apa-apa ketika kamu salah, kamu melanggar aturan dan kamu apa? Disiplin, jangan kena sanksi, jangan marah ya, jangan ngambek gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Mendidik supaya kita jadi orang yang disiplin, mau tanggung jawab, nanti bisa mandiri ya, dan semua hal itu dibutuhkan untuk supaya kamu bisa sukses. Selain itu, kedisiplinan itu juga dibutuhkan di dalam seluruh aspek hidup kita. Contoh di dalam hal yang rohani butuh disiplin nggak? Butuh, ya. Supaya rohanimu bertumbuh ya kamu butuh disiplin untuk apa? Berdoa. Disiplin untuk apa? Memuji Tuhan. Disiplin untuk apa? Beribadah, datang ke gereja. Jadi semuanya itu ada porsi waktu yang kamu tentukan untuk kamu melakukan semua itu, ya. Contoh lagi, berdisiplin berpakaian itu juga diperlukan. Ini contoh di rumah ya. Kenapa? Kalau di rumah di dalam kamarmu oke, kamu mau pakai baju seperti apa. Tapi kalau keluar dari kamarmu, nah, kamu harus lihat nilai kepantasan, kesopanan walaupun itu di dalam keluarga, ya. Apalagi ketika kamu keluar dari rumah. Nah, ketika keluar dari rumah kamu harus perhatikan betul pakaianmu. Apakah ini sopan, apakah ini tidak, apakah ini bisa eh, mengganggu orang lain atau tidak, gitu. Jangan sampai nih kamu keluar rumah, kamu cuma pakai singlet gitu. Nah, jangan, malu ya, itu nggak sopan. Kalau di kamar sih kamu pakai singlet boleh, tapi begitu keluar kamar ya jangan pakai baju yang berlengan, pakai baju yang bisa menutupi tubuh kamu, ya. Kalau misalnya rok atau celana ya usahakan minimal selutut lah. Gitu. Itu pun termasuk dalam apa? Disiplin berpakaian. Contoh lagi, disiplin di rumah apa? Makan. Nah, siapa yang makan 3 kali sehari? Ayo. Kalau kurang dari 3 kali sehari, jangan ya, itu kurang. Porsinya kurang. Jadi setiap hari usahakan untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Minimal berapa? 3 kali. Kalau disuruh mama, ayo dek makan. Nanti mah, jangan. Waktunya makan, makan dulu. Nanti waktunya bermain, ya bermain.
semua ada waktunya, itulah disiplin. Ya, ada waktunya nih, misalnya kamu sekarang belajar dari rumah pun, ya pagi mungkin bangun tidur, beresin kamar, makan, ya, mandi, makan, terus mulai apa? Belajar, kerjakan tugasmu. Begitu selesai ya baru bermain, ya. Itulah, jangan nanti kebalik-balik. Bangun tidur main, ya. Suruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau, kerjain tugas nanti malam aja, males gitu. Nah, jangan, itu namanya gaya hidup yang tidak disiplin. Kalau disiplin ya lakukan sesuai dengan tanggung jawabmu di rumah. Nah, itu diperlukan supaya karaktermu baik. Ketika karaktermu baik, kamu akan jadi orang sukses. Mungkin ada yang nanya, Miss, ada nggak sih contohnya orang yang ada di Alkitab yang hidupnya disiplin? Contohnya siapa ya, Miss? Nah, ada beberapa orang yang disiplin yang dicontohkan di Alkitab. Yang pertama contohnya apa? Daniel. Daniel ini disiplin untuk dia tidak makan makanan raja. Kenapa? Makan makanan dari raja itu makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia tidak mau. Terus contoh disiplin lagi yang dilakukan oleh Daniel. Dia memilih hanya makan sayur-sayuran. Nah, makanya banyak orang yang ngikutin puasanya Daniel, makan sayur-sayur, nggak makan daging. Ya. Terus contoh lagi, Daniel ini dia disiplin waktu berdoanya. Dia 3 kali sehari dia selalu berdoa kepada Tuhan menghadap ke Yerusalem. Nah, kita lihat tuh, ketika dalam posisi diancam oleh raja pun, ya waktu itu kan Raja Darius mengeluarkan peraturan tuh, tidak ada orang yang boleh menyembah Allah yang lain kecuali menyembah raja. Nah, dan diancam kalau misalnya dia menyembah kepada Allah yang lain akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apakah Daniel ini takut? Tidak. Daniel tetap disiplin. Dia tetap apa? Melakukan kebiasaannya berdoa kepada Tuhan. Dia tetap disiplin berdoa 3 kali sehari. Ya, padahal itu diancam loh, akan mati loh. Tapi dia tetap memilih melakukan yang baik. Sampai akhirnya benar, Daniel ini ketahuan, dia ditangkap, akhirnya apa? Dia betul-betul dilemparkan ke gua singa. Tapi dengan pertolongan Tuhan, ya, karena dia melakukan yang benar di mata Tuhan, akhirnya Daniel ini bisa selamat. Tuhan kirim malaikat untuk membungkam apa? Mulut singa. Sehingga apa? Ya, akhirnya Daniel bebas, masih hidup, masih baik. Ya, jadi ketika urusannya dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman, itu harus jadi apa? Hal yang terpenting buat kita. Ya, itu kita disiplin sama Tuhan. Terus contoh yang kedua siapa? Contohnya lagi adalah Daud. Daud ini dalam masa mudanya dia dikenal sebagai seorang gembala, ya. Tapi yang digembalakan nggak banyak. Padahal pada waktu itu, pada zaman itu orang kalau menggembalakan domba itu pasti jumlahnya banyak, ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tetapi Daud ini dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba milik ayahnya. Tetapi walaupun yang digembalakan hanya 2 atau 3 ekor, Daud ini disiplin untuk apa? Untuk menggembalakan mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, dia lawan tuh singa, dia lawan serigala demi menyelamatkan apa? Domba-dombanya. Jadi dia disiplin, berjaga-jaga, bersiap-siap untuk segala kemungkinan. Nah, di waktu-waktu itu dia tetap berdisiplin untuk menyembah. Ya, jadi walaupun dia mengembalakan ya tetap bawa kecapinya. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya apa? Dia dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dikenal sebagai apa? Suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, sampai akhirnya kita bisa lihat
bahwa sampai akhirnya Daud ini pun menjadi salah satu penulis dari kitab Mazmur. Ya, sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Ya, karena dia selalu disiplin untuk memuji Tuhan. Nah, itulah namanya apa? Disiplin. Jadi disiplin itu sesuatu yang harus diupayakan, harus diusahakan. Dan kadang-kadang disiplin itu menuntut kita melakukan sesuatu yang nggak enak. Contoh, udah capek, maunya tidur, harus bangun menyelesaikan tugasnya. Mungkin ada tugas sekolah yang belum selesai tadi, harus dituntaskan. Ya, nah, itu disiplin. Ya, kadang menuntut kita. Tapi itu baik akhirnya. Ya, nah, kita sebagai seorang anak ya harus belajar disiplin di rumah. Kalau kita sebagai siswa ya kita harus belajar disiplin di sekolah. Sebagai masyarakat, anggota masyarakat, kita juga harus belajar disiplin di lingkungan kita. Sebagai anggota gereja, kita juga harus belajar disiplin. Sebagai apa? Jemaat, ya. Dari situ makanya kita belajar untuk apa? Terus belajar dalam kedisiplinan. Nah, nilai-nilai dalam kedisiplinan yang harus kita bangun itu apa? Contohnya ketaatan, ya, patuh, setia, teratur, tanggung jawab. Lah, itu semua akan berhubungan dengan apa? Dengan disiplin. Nah, sudah jelas untuk hari ini. Jadi disiplin itu sangat penting ya, bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk masa depan kita. Kalau kita disiplin belajar ya pasti nilai kita akan di atas KKM, nggak mungkin kalau enggak. Kalau kita rajin, kita disiplin belajar pasti satu hari kita bisa jadi seorang yang juara, mendapat nilai terbaik. Ini contoh ya. Jadi dalam hal apapun kita juga harus belajar apa? Disiplin. Mau ya hari ini anak-anak untuk belajar disiplin ya? Nah, tugas hari ini adalah teman-teman membuat daftar rutinitas kegiatanmu sehari-hari. Nah, Miss mau lihat nih, kedisiplinan seperti apa yang sudah kamu lakukan. Contoh nih, bangun tidur jam berapa, tulis ya. Jadi nanti dari jam, misalnya contoh nih jam 5 sampai jam 5 bangun tidur. Jam 5 sampai setengah 6 berdoa. Nanti jam setengah 6 sampai jam 6 merapikan tempat tidur. Jam 6 mandi. Sampai 6.15 atau 6.30. Terus jam 6.30 makan. Ya, jam 7 belajar, mulai sekolah dan sebagainya. Sampai 1 hari. Bisa ya? Jadi tulis daftar kegiatanmu dari pagi bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Oke ya, bisa ya? Baiklah, yuk kita mau akhiri pelajaran kita pagi ini dengan kita berdoa bersama sekali. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami menjadi anak-anak yang disiplin, yang mau taat, mau patuh terhadap aturan, terhadap tata tertib, semua hal yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kami, melalui keluarga, melalui sekolah, ataupun lingkungan di mana kami berada. Kami mau dikenal sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang disiplin, sehingga kami bisa menjadi kesaksian dan memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.